Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa banyak orang keturunan Tionghoa bisa hidup lebih kaya? Kok bisa mereka lebih sukses dalam berdagang? Emangnya apa sih rahasia kekayaan mereka? Sebenarnya anggapan bahwa semua orang Tionghoa pasti kaya itu nggak sepenuhnya benar. Tapi yang nggak salah juga, di banyak daerah, orang-orang terkaya biasanya memang warga asli daerah tersebut. Alasan orang keturunan Tionghoa terlihat lebih makmur daripada yang lain adalah karena sejak dulu pilihan hidup mereka sebagai perantauan cukup terbatas. Maka dari itu, mereka harus cerdas dalam bertahan hidup. Di tengah keterbatasan pilihan karir dan pekerjaan, jalan yang paling mudah dan masuk akal untuk mendapatkan penghasilan ialah berdagang atau membuka usaha. Sebagai pendatang, mereka nggak punya banyak privilege. Jadi sejak dulu, yang namanya kerja keras, hemat, dan tahan banting sudah jadi bagian dari hidup mereka. Tapi catatannya, walaupun banyak di antara mereka yang berhasil membangun kekayaan, nggak sedikit juga kok keturunan Tionghoa yang hidup dengan sederhana. Terus, apa ya rahasia kekayaan mereka? Ini nih 6 hal penting yang biasa diajarkan oleh orang tua keturunan Tionghoa ke anak-anak mereka. Yang jadi kunci kenapa mereka bisa ngumpulin kekayaan lebih banyak dibanding kebanyakan orang. Satu, persentase tabungan lebih dari 20%. Jika kebanyakan orang nabung sekitar 20% dari penghasilannya, orang-orang keturunan Cina bisa menyisihkan lebih banyak. Bahkan ada yang sampai 50, bahkan 60%. Ini bukan karena pelit, tapi karena mereka mikir panjang. Uang itu bukan cuma buat hari ini, tapi buat masa depan. Dan yang penting, mereka membiasakan hidup dengan pengeluaran yang lebih kecil dari yang mereka punya. Jadi kalau ada apa-apa, mereka nggak kelimpungan. Dua, nggak buru-buru beli barang mewah. Mereka lebih milih beli barang yang fungsional daripada barang mahal. Bukan karena nggak mampu beli, tapi karena mereka mikir daripada buang duit buat gengsi, mending disimpan atau diputar lagi untuk dijadiin modal. Kalau mobil seharga 200 juta udah cukup, ngapain beli mobil yang harganya 500 juta? Mereka akan membeli barang yang mahal jika uang mereka cukup dan fungsi barang tersebut memang diperlukan. Idealnya, harga barang mewah itu nggak boleh lebih dari 30% dari total kekayaan mereka. Tiga, berani ambil untung sedikit. Dari kecil, mereka udah dibiasain kerja keras dan nggak gengsi ambil untung kecil. Mereka percaya, keuntungan perdagangan yang kecil tetapi jalan terus itu lebih baik daripada keuntungan yang gede tapi besokannya sepi, nggak berkelanjutan. Prinsipnya, perputaran barang lebih penting. Mereka juga nggak banyak ngeluh, nggak hitung-hitungan soal kerja dan tenaga. Selama bisa jalan dan cuan, ya gas terus. Itulah kenapa banyak usaha kecil yang mereka bangun bisa berkembang pelan-pelan sampai jadi besar. Ini bukan berarti mengambil margin keuntungan besar salah ya. Kalau lo bisa dapat usaha yang untungnya besar dan bisa rame terus, mengapa tidak? Empat, bisa nahan diri. Saat usaha udah mulai untung, mereka nggak langsung nikmatin hasilnya. Keuntungan yang mereka peroleh, justru mereka puterin lagi ke usaha mereka. Jadi keuntungannya dipakai buat nambah modal, biar usaha makin gede. Mereka rela nunggu, sabar banget. Mereka bisa menahannya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sampai bisnisnya stabil dan penghasilannya benar-benar besar. Setelah itu baru mereka menikmati hasilnya. 5. Menghindari utang. Buat mereka utang itu ibarat penyakit. Orang yang berhutang bisa dikatakan finansialnya tidak fit. Bahkan bagi beberapa orang dari mereka, berhutang itu hukumnya haram haha. Mereka bakal sebisa mungkin menghindari pinjaman, apalagi buat hal yang konsumtif. Utang itu cuma boleh kalau memang keadaannya sudah kepepet banget, misalnya buat berobat atau beli susu buat anak. Selain itu, mending sabar dulu deh. 6. Rajin investasi. Investasi itu udah kayak nafas bagi mereka. Investasinya bisa berupa emas, saham, reksadana, tanah, rumah, atau barang-barang lain yang nilainya naik di masa depan. Meskipun sekarang beberapa kalangan mengatakan bahwa tanah dan rumah nggak seuntung dulu dan susah likuidasinya, itu bukanlah sebuah masalah. Intinya mereka tetap percaya bahwa uang harus terus tumbuh, bukan cuma ditumpuk. Semangat untuk menjaga dan menumbuhkan nilai uang yang dimiliki masih relevan sampai kapanpun,
Tugas kita tinggal memilih jenis aset seperti apa yang hendak diinvestasikan. Intinya orang-orang Tionghoa itu punya mental tahan banting, rajin ngumpulin cuan, sabar nyimpen kekayaan, dan pintar muterin uang. Kebiasaan-kebiasaan kayak gini sebenarnya bisa ditiru dan diterapin sama siapapun. Nggak terbatas di kalangan keturunan Tionghoa saja. Lo nggak harus meniru cara mereka memperlakukan uang sama persis. Karena setiap orang punya kondisi dan pandangan sendiri soal menabung atau investasi. Tapi prinsip dasarnya bisa banget lo sesuaikan sama gaya hidup lo sendiri. Jadi sekarang tinggal lo pilih, mau tetap hidup biasa-biasa aja, atau mulai belajar dari mereka yang udah terbukti berhasil, salah satunya orang-orang kaya dari keturunan Tionghoa ini. Mulai dari langkah kecil, yuk ubah cara lo ngelola uang, biar masa depan lo juga ikut berubah.